Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mengkaji salah satu surat dari Al-Quran, yakni surat Al-Hijr. Pada kesempatan ini bukan berarti kami akan mengkaji isi surat itu, bukan mengkaji kandungan dari ayat-ayat itu, tapi pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang apa sih surat Al-Hijr itu. Jadi tujuannya kita akan memperkenalkan tentang surat Al-Hijr itu. Nah, surat Al-Hijr itu kalau kita periksa di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr merupakan surat yang urutannya ke-15 yang terdapat dalam juz ke-14. Nah, surat Al-Hijr jumlah ayatnya semuanya ada 99 ayat. Dan surat Al-Hijr tergolong kepada surat Makkiyah. Yang disebut surat Makkiyah adalah surat yang ayat-ayatnya itu turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi kalau Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, ya banyak ayat yang turun. Nah, ayat yang turun sebelum Rasul hijrah itu namanya surat Makkiyah. Adapun ya ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah itu namanya bukan Makkiyah, tapi Madaniyah. Nah, yang biasanya kalau Madaniyah itu cirinya itu menerangkan masalah hukum, menerangkan masalah jihad, dan lain-lainnya. Dan kalau Makkiyah isinya kebanyakan menerangkan masalah akidah dan akhlak, termasuk di dalamnya ada ayat kisah. Itu surat Makkiyah, itu. Nah, surat Al-Hijr itu namanya, ya nama Al-Hijr itu diambil dari salah satu ayat di surat Al-Hijr itu, yakni letaknya itu adalah diambil dari ayat ke-80. Di dalam ayat ke-80 itu ada kata-kata Al-Hijr. Nah, ini saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kazzaba ashabul hijri al-mursalin. Walaqad kazzaba, sungguh benar-benar telah mendustakan ashabul hijri, ya orang-orang hijr al-mursalin, kepada utusannya. Nah, jadi dalamnya diungkapkan bahwa orang-orang hijr itu telah mendustakan Rasulnya. Dan Rasul yang diutus kepada orang hijr itu adalah Nabi Soleh. Hijr itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita
artinya batu. Nah, kenapa disebut nama batu? Sebab orang-orang Al-Hijr itu ya itu tinggal di pinggir jalan. Yang di pinggir jalan itu terdapat pegunungan bebatuan yang letaknya sekitar Madinah dan Syam atau Syria sekarang. Itu. Nah, antara Madinah dan Syam itu ada satu perkampungan ya yang bernama perkampungan Al-Hijr. Gitu. Nah, di kampung itu ya, ada banyak gunung-gunung batu. Nah, yang disebut kaum itu namanya adalah kaum Samud. Ya, jadi kaum Samud itu tinggal di antara Madinah dan Syam. Itu di sana ya ada gunung-gunung batu. Nah, karena itu orang-orang Samud itu membikin rumahnya itu dari batu-batu itu. Dari batu-batu itu. Nah, bukan berarti batu itu dipahat, ya, batu itu dipecah-pecah, kemudian tembok, bukan. Kalau orang Samud itu ngambil batu yang besar-besar dari gunung itu, kemudian dibawa ke perkampungan dan batu itu dipahat. Karena saking besarnya itu, batu yang dipahat itu di dalamnya dibuat kamar-kamar, gitu. Nah, makanya dalam hal ini kaum Samud itu dipandang orang-orang yang cerdas, ya, orangnya kuat-kuat. Disebut kuat, coba bagaimana itu bisa mengalihkan batu dari gunung. Dan batu itu bukan batu yang kecil, tapi batu yang sangat besar. Gitu. Nah, bukti besarnya itu batu ketika dibuat rumah itu, ya, ada kamar-kamarnya. Dan batu itu sangat kokoh dan kuat. Kalau sekarang mungkin kalau ada gempa itu, ya tidak akan hancur kayak bangunan kita. Karena mereka buat rumahnya itu dari batu itu. Nah, ini kecerdasan, kehebatan orang Samud itu di samping kuat, ya juga mereka punya akalnya yang cerdas itu. Nah, bagaimana memikirkan untuk membuat rumah, memahat itu, alat pahatnya itu gimana, dari apa dibuatnya? Kalau mereka ya tidak punya akal yang cerdas, nggak mungkin bisa untuk membuat itu. Hanya saja kaum Samud itu ya orangnya menentang Allah dan Rasulnya. Dia atau mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Di samping menyembah berhala, biasa melakukan perbuatan maksiat. Yang namanya mabuk itu biasa. Yang namanya berzina itu adalah biasa. Maka pada akhirnya ya karena menentang Allah, kaum Samud oleh Allah dikasih adab sampai musnah, gitu. Ya, dikasih adab. Sehingga kaum Samud itu saat itu musnah. Tidak ada lagi generasinya. Kenapa demikian? Karena menentang Allah dan Rasul. Kalau kita bandingkan antara umat terdahulu dengan umat sekarang, kalau umat terdahulu durhaka kepada Allah langsung diadab, adabnya itu sampai pemusnahan. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu ya tidak diadab langsung, tapi diberi kesempatan, ya diberi kesempatan untuk taubat. Makanya kalau kita perhatikan rata-rata orang durhaka itu
umurnya panjang. Itu sebagai gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk bisa taubat gitu. Dan ternyata kaum Nabi Saleh itu tidak bertaubat. Diungkapkan dalam surat surat Al-Ahqaf ayat 80 sampai 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad kazzaba ashabul hijri al-mursalin. Sungguh penduduk kota Al-Hijr itu telah mendustakan rasul-rasulnya. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Audatumus sayhatu musbihin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang menggutur di waktu pagi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Di apa yang telah diperbuat oleh mereka, telah bikin rumah-rumah yang dari batu, ya secara empirik itu nggak mungkin batu itu kalau ada gempa rusak. Tapi ternyata ya usaha mereka itu sia-sia. Ya, itu hancur apa yang telah diperbuat oleh mereka itu. Nah itu, apa adab yang ditimpakan oleh Allah itu? Yang ditimpakan oleh Allah itu adabnya itu berupa suara yang sangat keras. Nah kalau di kita sekarang petir, tapi petir itu kalau dibandingkan dengan suara yang mengadap kaum tersebut itu, petir yang ada pada kita sekarang itu tidak seberapa ya keras ini. Kalau ini adalah datang suara yang keras, nah tiba-tiba dengan adanya suara yang keras itu, ya mereka mati. Kemudian juga rumah-rumahnya semuanya hancur. Gitu, semuanya hancur. Kenapa demikian? Allah mengadab orang-orang Samud. Yang menjadi masalah adalah orang Samud. Ya, kaum Samud itu tidak mau iman kepada Allah, tidak mau iman kepada Rasulnya. Nah, kalau kita perhatikan, ya saat-saat sekarang ini ada banyak kejadian musibah. Di antaranya berapa hari yang lalu pada hari Rabu kan, di Bandung Rancaekek ada angin puting beliung yang meluluhlantahkan pabrik, meluluhlantahkan minimarket itu, sehingga banyak rumah-rumah juga yang hancur di sana itu. Nah tentunya adalah kita harus mengambil pelajaran. Jangan-jangan itu merupakan peringatan dari Allah. Saat kata Allah dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kehancuran, munculnya kerusakan di daratan, di lautan itu adalah bima kasabat aydin nas, dengan sebab usaha, pekerjaan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka ini. Cuma untung ya, untuk kaum Nabi Muhammad SAW itu tidak sampai musnah. Coba kalau sampai musnah, tidak ada kesempatan untuk tobat bagi kita. Kalau kaum yang dahulu ketika diadab oleh Allah itu adalah musnah. Itu.
Nah, berikutnya dalam surat Al-Hijr ini dibicarakan bukan hanya kisah yang berkaitan dengan kaum Hijr, penghuni kampung Hijr itu, kaum Nabi Lut, tapi juga dibicarakan kaum Shu'aib. Nah, kalau kita perhatikan apa sih kesan yang dimunculkan oleh ayat itu? Nah, kesannya adalah bahwa orang yang menentang Rasul, ya walaupun orang itu punya kekuatan yang sangat kuat, punya kehebatan yang sangat hebat, ya tetap pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Itu pelajaran yang perlu kita petik ya dari apa yang diungkapkan oleh surat Al-Hijr ini. Jadi siapapun yang punya kekuatan yang hebat, ya dibantu dengan pengetahuan yang kuat, teknologi juga yang maju, tapi kalau durhaka kepada Allah, Allah bisa mengenakan adab yang menghancurkan dan yang lalu lantahkan itu. Kalau kita perhatikan, ya orang Ismail itu ya dikenal ya semua merupakan ya orang-orang yang hebat, negara yang hebat, termasuk intelijennya juga ya terhebat di dunia. Tapi ternyata Allah bukakan kelemahannya itu, ya tidak berdaya ketika menghadapi orang-orang Hamas itu. Nah, itulah jadi pesan dari ayat ini, ya siapapun orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, ya walaupun itu kuat dengan sekuat-kuatnya, tapi pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Itu pesan pertama. Adapun beberapa kandungan ayat itu ya banyak. Hanya kalau kita ambil beberapa kandungan secara global, maka surat Al-Hijr itu isinya mengandung masalah keimanan, mengandung masalah hukum, ya, kemudian mengandung masalah pisah dan yang lain-lainnya, ya masih ada juga kandungan-kandungan yang lain. Pemirsa, barangkali itulah ya yang bisa kami sampaikan. Yang mudah-mudahan ya dengan mengenal surat Al-Hijr ini kita dapat mengetahui tentang apa itu surat Al-Hijr dan bagaimana kandungan makna dari ayat itu secara global seperti itu. Dan mudah-mudahan ya dengan kajian ini mendorong kita untuk lebih bisa mendalami ya surat Al-Hijr itu. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, jangan lupa bergabung di FPL Hidayah Tasikmalaya.